Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Ibu sekalian, ini ada teman kita, guru yang bernama Maria Sitorus, CGP Angkatan 9. Yang ibu ini akan mengadakan sosialisasi tentang budaya positif terhadap kita semua guru-guru. Jadi kita beruntung bisa kita mendapat kesempatan untuk menerima tentang penerapan budaya positif yang akan dibawa oleh teman kita CGP Angkatan ke-9 Maria Sitorus. Kepada Ibu Maria dipersilakan dengan hormat. Terima kasih buat Ibu Yasna Ginting. Selamat siang ibu-ibu hebat semua. Terima kasih atas waktunya telah datang mengikuti undangan saya. Di sini saya akan mengadakan diseminasi pemahaman konsep budaya positif. Sebelumnya saya juga ingin perkenalkan dulu lagi ya Bu ya. Sebentar udah kenal ya Bu ya. Nah, nama saya Maria Sitorus. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Nah, di sini diseminasi ini merupakan aksi nyata saya juga. Setelah menyelesaikan modul 1. Nah, tugas kami adalah setelah mempelajari ilmu-ilmu yang sudah kami dapat dari pendidikan guru penggerak, kami diharapkan bisa mengimbaskan ke tempat tugas masing-masing. Nah, yang mau diimbaskan adalah pemahaman konsep budaya positif. Konsep-konsep budaya positif ada beberapa. Yang pertama, paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar, selanjutnya posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, kita bahas satu-satu ya Ibu. Paradigma belajar. Nah, di dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran yang diharapkan adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini diharapkan bukan hanya siswa itu memiliki menguasai di bidang akademik, tapi dia lebih juga di dalam karakternya, dikuatkan dalam karakter yang sesuai dengan
belajar Pancasilanya, dia menimbulkan nilai-nilai kebajikan. Nah, sebelum kita bahas untuk di tahap yang kedua, disiplin positif, di sini kita pahami dulu tentang teori kontrol. Nah, di sini ada kegiatan pemantik. Kegiatan ini berpasangan. Dalam kegiatan ini, satu ibu, satu orang mencoba untangannya yang berpasangan sebelah sini, Ibu JSB, Bu HG. Nah, Bu JSB atau Mem atau Bu HG coba mengepalkan tangannya. Nah, ini ibaratnya yang di dalam kepala ini adalah sesuatu yang paling berharga. Ini sesuatu yang paling berharga. Nah, tugas teman yang di sebelahnya, coba bagaimana cara ibu meminta ibu HG atau meminta Bu HG atau Mem, bagaimana cara untuk bisa ibu HG atau Mem membuka kepalan tangan ini, membujukkah atau merayukah atau memaksakah? Nah, yang di kepala ini adalah sesuatu yang berharga. Bagaimana cara temannya supaya teman kita ini membuka kepala ini? Oke, coba kita mulai ya Ibu. Bu Nas coba membujuk Bu RT atau Bu Pola Mem. Coba yuk dibujuk dulu temannya. Coba. Ayo. Gimana cara supaya terpengaruh? Ayo muncul aku Pola. Direkam, boleh kan? Apa ini kira-kira? Kakak mau lihat loh. Ini adalah sesuatu yang berharga, Bu. Rahasia. Sesuatu yang sangat penting. Tahu rahasianya. Berani enggak lah, biar kakak tahu terbongkar terluput. Enggak. Nanti kakak ajar tahu. Kalau dibuka kan kalau dibuka nanti masuk kerja. Jadi tahu ini mana belang di rumah. Enggak lah, kakak lah. Nanti yang Tahu, mau tahu sesuatu yang ada di dalam genggaman. Kakak mau, biar tahu. Ada yang buka? Tidak ada. Nggak mau dia? Nah, kira-kira apakah ada yang buka dengan bujukan tersebut? Jangan itu kalau mau, jangan. Jarang mau, karena yang di kepala itu yang berharga ya, Pak. Nah, kalau begitu, dari teori kontrol, nah posisi kontrol itu sebenarnya ada sama siapa? Yang mengepalkah atau yang membujuk supaya membuka kepala? Yang mengepal. Nah, itulah dia teori kontrol yang sebenarnya. Pada dasarnya kita berprinsip kita bisa mengontrol siswa. Sebenarnya yang bisa mengontrol diri itu adalah kita sendiri. Ketika kita mau membuka kepala itu karena kita percaya sama yang di sebelah. Oh, dia pasti bisa dipercaya. Gak mau dibuka karena rayuannya kurang dalam ya, Mem ya. Coba dibuka tadi biar pas cinta suka buka ini. Nah, itulah dia. Jadi kita mau membuka ketika kita berinisiatif memberikan kontrol itu supaya bisa dilihat sama sebelah. Nah, itulah teori kontrol untuk yang diharapkan bisa kita pahami. Nah, kemudian, nah di sini dia, Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi. Nah, ini lagi yang tadi salah paham kita. Pada dasarnya ilusi kita guru bisa mengontrol murid, padahal murid mau memberikan posisi kontrol itu ketika dia percaya sama guru. Itu dia. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita bisa beri penguatan itu bisa bermanfaat. Belum tentu kalau dia tidak melepaskan posisi kontrolnya. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kamu nak tuh harusnya seperti ini. Ya, kalau dia bisa memposisikan dirinya terus berubah. Tapi kadang-kadang rasa bersalah ini bisa
jadi lemah dia karakternya. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kembali ke teori kontrol. Orang dewasa bisa memaksa anak-anak. Terkadang makanya mereka mau melawan karena persepsi kita yang mengontrol mereka. Andai kita bisa mengarahkan posisi kontrol, maka mereka bisa dituntun lebih baik lagi. Nah, itulah miskonsepsi yang menurut Dr. William Glasser yang salah pemahamannya tentang teori kontrol. Kemudian masuk ke disiplin positif yang bagian kedua. Nah, sebelum kita masuk, menurut ibu-ibu, nih siapa yang bisa apa sih sebenarnya kalau di dalam benak ibu itu tentang disiplin? Kalau Bu Jasmine, tepat waktu. Kalau Bu Hagi? Mengikuti peraturan yang berlaku. Oh, peraturan. Tepat waktu, peraturan. Kalau Bu Elis? Sama. Disiplin adalah sesuatu aturan yang kita bikin untuk diri kita sendiri yang harus kita jalankan untuk mencapai tujuan dari aturan itu. Tujuan dari aturan itu. Aku ngertikan. Ayo, Malamo. Ini guru yang ini murid yang pintar. Siap. Terus kalau menurut saya Bu, disiplin itu ketika kita melaksanakan segala apapun itu yang sudah kita terima sebagai tugas dan tanggung jawab kita dengan efektif dan efisien. Oke, terima kasih buat ibu-ibu yang sudah menjawab. Nah, baik, berarti kalau di dalam pemahaman kita disiplin itu peraturan, aturan. Nah, kalau dia berbicara tentang aturan, apakah sifatnya itu paksaan? Kalau peraturan, berarti kita dipaksa untuk menuruti. Padahal disiplin positif yang sesungguhnya, disiplin itu dia keluar dari dalam diri sendiri tanpa ada pengaruh atau paksaan orang lain. Pemahaman untuk disiplin positif menurut Hajar Dewantara. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, itu dia. Jadi berjalan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, disiplin yang diharapkan bukan dia mengikat, tapi ketika melakukan disiplin dia merdeka. Dan itu keluar dari dalam dirinya sendiri. Dari hati yang sesungguhnya. Nah, ini Gaussen yang juga menyatakan bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, mempelajari bagaimana cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dan bermakna. Jadi pemahaman disiplin positif di sini adalah menanamkan motivasi intrinsik. Motivasi berarti dari dalam diri sendiri, bukan dari luar. Ketika kita buat peraturan, berarti itu dari luar, eksternal. Kita dipaksa untuk mengikuti. Seharusnya disiplin di sini adalah dia dari dalam diri sendiri dan menjadikan orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri dan muncul nilai-nilai yang dipercayai. Itu dia. Ketika kita melaksanakan disiplin, ada nilai-nilai yang muncul. Nah, nilai apa saja? Nah, ini dia, nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang pada dasarnya tadi di teori kontrol, nilai yang berfokus pada profil pelajar Pancasila. Ada yang beriman pada dan bertakwa pada Tuhan, kemudian berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan, bergotong royong dan kreatif. Nah, selanjutnya
penghargaan dan restitusi. Teori motivasi, Guy Bosen dalam bukunya Restructured School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia pada dasarnya. Yang pertama, mereka menghindari ketidaknyamanan, yaitu hukuman. Berarti kalau kita tidak melakukan peraturan, ada hukuman. Itulah dia pengaruh dari eksternalnya. Kemudian mendapatkan imbalan, penghargaan. Kalau kamu bisa menjawab, kamu dapat duit. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, nilai-nilai yang mereka percayai, inilah dia masuk ke dalam diri sendiri. Nah, kalau dia dalam penghargaan, kalau misalkan nih, kalau nggak kita kasih hadiah, tentu saja anak-anak nggak tertarik menjawab, ya kan Bu? Karena dia pengaruhnya dari luar, bukan dari dalam dirinya. Itu dia pada dasarnya teori motivasi. Kemudian hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan itu cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Hukuman bersifat satu arah. Pada dasarnya yang berhukuman siapa? Kalau misalkan anak tidak mengerjakan soal tugas, guru. Padahal diharapkan di sini Alif Kohn menyatakan bahwa tindakan memberikan penghargaan itu dia ada beberapa yang atau hukuman ada beberapa yang salah. Contoh, pengaruh jangka pendek. Apakah hukuman itu berpengaruh jangka panjang? Belum tentu. Karena anak-anak tidak menyadari kesalahannya, akan mengulang. Ini saja pasti nanti hukumannya, tutup sampah, bersihkan ini. Karena dia pengaruhnya dari luar. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Nah itu dia tadi. Kalau nggak dikasih penghargaan, ya udah, ngapain kita harus capek-capek menjawab. Kemudian dia penghargaan merusak hubungan. Merusak hubungan ini dalam artian seperti ini Bu. Karena Bu Nas sering nyawer dan nyawernya sama anak yang pintar menjawab. Hanya sama yang anak pintar menjawab. Nah kita nggak tahu posisi anak-anak yang tidak pintar menjawab itu. Apa yang ada di dalam dirinya? Hanya orang-orang itu saja. Kadang-kadang kita sering baca ya kan Bu. Baca, oh Dea. Bu, Dea aja Bu. Kadang-kadang penghargaan yang sering kita berikan karena dia pintar, karena dia sering menjawab pertanyaan, karena dia aktif dan melupakan yang tidak aktif. Nah itu dia penghargaan merusak hubungan. Kemudian masuk penghargaan menurunkan kualitas. Nah itu dia tadi. Kalau nggak ada hadiahnya, ngapain saya jawab? Dia termotivasi hanya untuk penghargaan itu. Selebihnya nggak mau berkembang. Kemudian penghargaan menghukum. Kalau kalian bisa jawab, saya kasih. Jadi kalau nggak bisa jawab, ujung-ujungnya dia menghukum. Nah itu dia penghargaan menghukum. Kemudian, di tahap yang terakhir, ini tahap yang lebih menarik. Restitusi itu dia menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apa itu restitusi? Nah, di sini ada beberapa Bu. Restitusi itu dia bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Itu dia. Jadi anak, kamu gak ngerjakan tugas, ya udah, kerja kamu berarti nanti kamu tidak bisa istirahat. Kerjakan nanti. Berarti dia hanya menebus kesalahannya, tidak belajar dari kesalahannya. Kemudian dia restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi ini dia kita memberikan motivasi dari dalam, sehingga tadinya dia tidak suka
sama guru tersebut, ketika kita beri motivasi, bisa memperbaiki hubungan antara guru dengan murid. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi tawaran bukan paksaan. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, kamu 2 kali lipat mengerjakan, itu paksaan. Kalau restitusi ini kita kembalikan ke anak, Bu. Nah, kamu tidak mengerjakan tugas, nak. Sekarang, menurut kamu bagaimana konsekuensinya? Apa yang harus kamu perbaiki? Kita kembalikan lagi ke anak. Jadi kita berikan tawaran. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya di keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kita sering buat peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Peraturan sifatnya mengikat, maka diubahlah dia menjadi keyakinan sehingga bisa memunculkan nilai-nilai. Nah, keyakinan ini dia metode menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi ketika kita buat peraturan dia dari luar, tapi kalau dia keyakinan dia dari dalam. Nah, dalam membuat keyakinan juga ada langkah-langkah. Yang pertama, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat yang positif. Nah, contohnya, kalau kita buat keyakinan kelas, pada dasarnya yang sering dibuat itu satu contoh saja, satu contoh yang peraturan apa yang biasanya dibuat? Di kelas misalnya dalam saya gitu kan, Ya, harus melaksanakan tugas piket. harus melaksanakan tugas piket. Yang lain? Yang lain misalnya, tadi kebetulan saya guru PS, ya kan. Jadi misalnya ada anak-anak yang tidak mengerjakan tugas, kami berjanji dulu. Jika siapa yang tidak mengerjakan tugas, maka hukumannya akan datang itu anak-anak. Jadi itu kami laksanakan di kelas. Berarti dilaksanakan di kelas ya. Berarti dia keyakinannya sudah ke positif. Ada nggak peraturan dia? Peraturan katanya mengarah ke negatif. Jangan membuang sampah sembarangan. Dia ketika muncul kata jangan berarti larangan, paksaan. Dia mengarah ke negatif. Katanya di sini dia peraturan dirubah ke kalimat positif. Buanglah sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu dia. Kemudian, jangan mengganggu teman. Kerjasamalah, bertemanlah, ya hargai teman. Saling menghargai, bekerja sama. Nah, itulah dia. Dari kalimat positif ini pun muncul nilai-nilai kebajikan. Tidak mengganggu teman, nilai kebajikannya adalah saling menghargai, mengingatkan siswa. Nah, itu yang diharapkan. Jadi bukan peraturan yang memaksa, tapi keyakinan yang memunculkan nilai kebajikan. Nah, yang ketiga, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Nah, tadi lihat itu. Ketika kita tidak mengganggu teman, gambaran perilakunya apa? Berarti kita saling menghargai. Kemudian menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Setelah dibuat, nah ini kita gali lagi. Kalau boleh peraturannya nggak usah banyak, Bu. Karena semakin diikat semakin memberatkan kadang-kadang ini sesuaikan. Terus mengubah peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Jangankan 5, satu saja dilaksanakan sudah sebrem ya. Itu dia. Terus ditinjau secara berkala apakah keyakinan kelas ini terlaksana 100% atau tidak.
yaitu diharapkan ada nilai kebajikan yang sejalan atau berlatar belakangkan dengan budaya kita, dengan suku kita atau agama yang kita percayai. Yaitu ketika kita ada siswa yang berantak, maka bukan hanya si korban yang kita berikan keadilan, si pelaku pun bisa mendapatkan haknya juga. Karena di dalam perbuatannya itu ada kebutuhan dasar yang masih ditutupinya. Nah itu dia. Nah muncullah dia keadilan, kesopanan, kehormatan, peduli dan sebagainya. Nilai-nilai yang bisa dimunculkan ketika melakukan keyakinan keras. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah itu dia tadi. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, belum tentu itu adalah karena niatnya, tapi karena ada kebutuhannya. Kebutuhan dasar. Anak-anak kadang-kadang kalau kita belajar pasti ada yang peduli nggak peduli, ada yang tidur, ada yang cakap-cakap, ya kan Bu? Nah kalau dia tidur, mungkin saja ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Bisa saja kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah kebutuhan dasar bertahan hidup itu apa? Nggak sarapan di rumah, jadi bawaannya ngantuk. Untuk menghilangi rasa laparnya tidur. Atau anak-anak ribut, pengen diperhatikan. Pada dasarnya itu muncul dia kasih sayang. Nah ini dia kebutuhan dasarnya. Yang pertama dia tadi kebutuhan bertahan hidup. Fokusnya biasanya pada kesehatan, rumah, makanan. Nah yang kedua itu kasih sayang. Kayak Naim, Zulkarnain. Rasanya yang Zul bilang. Dia kurang kasih sayang. Nah, itu. Apalagi jadi mamanya udah nggak ada. Ketika dia dipanggil, dia merasa diperhatikan, ya dia diam. Nah, kadang-kadang siswa mengarah ke situ. Rasanya itu dia pengen diperhatikan. Muncul dia kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Seperti yang saya alami kemarin si Desmita. Saya nggak tahu basic di keluarganya bagaimana. Saya hanya mengucapkan, membilang kamu ini beda sama abangmu. Terus dia marah. Jangan salah samakanlah saya dengan abang saya. Pergi dia ke tempat duduknya. Marah dia. Terus saya bilang, saya melakukan itu sebenarnya karena kamu tuh perempuan, nak. Bukan karena bencinya saya. Terus datang dia, tambah emosinya. Kan Duku bilang sama kau, dikauin saya. Kan Duku bilang sama kau, kancingku lepas, gak ada uang mamaku, katanya. Jujur karena kita nggak tahu, ya pasti yang terpikirkan ada rasa sakit hati kan Bu. Dikau-kauin, selainnya orang tua. Tapi, nah saya juga berpikiran, mungkin ada sesuatu. Saya coba dulu tekan dia memang. Kamu pikirkan dulu apa kesalahan kamu. Selama kamu tidak paham kesalahan kamu, saya tidak terima tugas-tugas kamu. Besoknya kumpul tugas. Sengaja saya periksa. Dia nggak kumpul, cuman dia. Jadi sengaja saya tegur, siapa yang tidak selesai maju ke depan. Sampai 3 kali nggak maju. Jadi saya tekan, ya jadi penghukum ini muncul. Posisi kontrol saya muncul jadi sebagai penghukum. Kamu keras, saya lebih keras. Kalian keras, saya lebih keras. Saya punya hak. Saya bilang, terus saya bisa mengeluarkan SPO 2 sekaligus kalau kalian bisa bertahan seperti itu. Akhirnya maju dia, dia pukul kaki saya pakai bukunya. Maaf lah bu katanya. Saya nggak maafkan dulu.
Terus jual mahal dulu dikit ya Bu ya, soalnya udah jatuh harga diri ya kan. Kau pulanya. Terus jadi waktu apa itu? Oke, kalau begitu selesai sudah bel, kita selesaikan di kantor guru, kita bicara. Ternyata setelah dikorek, ada rasa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan kurang kasih sayang, kurang diterima. Katanya dia suka diintimidasi sama abangnya. Kita kan tidak tahu kebenarannya benar atau tidak, tapi itulah dia yang dia rasa. Jadi kebutuhan dasar yang dilakukannya itu ketika dia memberontak, dia ada yang tidak terpenuhi, yaitu kurang kasih sayang dan kurang diterima. Nah, kemudian ada dia penguasaan. Penguasaan dia itu butuh dia kebutuhan pengakuan sama kemampuan. Terus kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Terus kesenangan. Kalau dia senang, kalau dia mau mengerjakan tugas, kadang-kadang ada juga pilih-pilih. Selesai ini siswa karena dia senang sama gurunya. Kalau dia nggak selesai, berarti karena nggak senang sama gurunya. Kalau kita seperti itu ya Bu ya. Nah itu dia. Jadi selanjutnya, nah ketika kebutuhan dasar terpenuhi, maka dunia berkualitas itu akan muncul sendiri. Nah dunia berkualitas itu sebenarnya ada di dalam pikiran anak-anak. Tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Ketika kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi, maka dia merasa dunianya sudah berkualitas. Itu dia. Nah, masuk kita ke posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada 5. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah kembali, pada dasarnya yang sering kita lakukan yang mana nih Bu? Hukum. Pada dasarnya KPA dihukum hukum, dendam. Kadang-kadang juga ada kita membuat rasa bersalah. Kayak mana anak ini supaya muncul rasa bersalahnya. Kadang-kadang teman, ya kan? Apalagi saya sering bikin seperti itu. Sebenarnya salah. Hai guys, saya bilang. Kebablasan dia menjadi teman. Ya Mem? Kebablasan dia. Kebablasan, iya. Nah, terakhirnya yang teman ini memang iya. Jadi suka-suka siswa. Mengukur kemampuan kita jadinya. Kalau kita nggak menuruti, saya kira ibunya teman. Terakhirnya seperti itu ucapannya. Nah, kalau menghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kenapa nggak selesai PR? Banyak kan alasanmu. Kenapa nggak selesai PR? Allah banyak kali karena malasnya kau. Biasanya seperti itu sifat untuk penghukum, posisi kontrol penghukum. Nah hasilnya apa? Marah, dendam, agresif. Itu dia. Jadi kalau posisi penghukum pada dasarnya anak-anak tidak tahu dia salahnya apa. Kalau di posisi rasa bersalah, membuat orang merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri. Kemudian hasilnya murid berasa bersalah iya, tapi murid akan merasa menjadi orang yang gagal ketika dia sudah bersalah. Kalau dia sudah lupa untuk memperbaiki, aku nih kaulah itu memang anak yang bandel, lain dari abang-abangmu. Karena orang tua bisa gitu kan. Abangmu kayak gini, kau kayak gini. Rasa bersalah, jadi dia minder, memisahkan diri. Terakhirnya mengarah ke negatif, muncul dia. Menahan perasaan. Nah ini dia tadi
negatif atau positif. Nah, kalau dia negatifnya, bila guru tidak membantu, maka murid akan kecewa. Dan itu seperti dia tadi, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Itu saya gunakan di kelas 9. Bu, Jaktos ya? Boleh. Tapi sepakat ya, satu les kita serius, satu les kita boleh jangkos. Iya. Oke, selanjutnya lagi balik. Besok-besoknya satu les. Satu les saja jangkos ya. Udahlah, terakhirnya karena dia sudah mendominasi, ujung-ujungnya teman itu seperti itu. Siswa jadi lebih dominan. Iya. Jadi ketika kita tidak gak usah lah, materi kita ini sudah terlalu banyak terlewati. Gak asing ibu, terakhirnya muncul seperti itu. Jadi siswa dia negatifnya akan membuat siswa menjadi tergantung. Kalau positifnya kita hubungan baik antara guru dan siswa, ada kedekatan. Kalau disuruh mau, biasanya kalau sebagai teman. Nah, yang keempat adalah pemantau. Pemantau di sini dia mengawasi. Posisi pemantau dia fokus pada peraturan dan konsekuensi. Kalau kamu tidak melakukan, apa konsekuensinya? Ada tawaran. Ya. Nah, posisi yang paling sebenarnya yang dianjurkan oleh untuk dimiliki guru adalah manajer. Posisi di mana guru tersebut bersama dengan murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kadang-kadang kalau anak-anak berbuat salah ya dihukum, atau tanya anak konsekuensinya apa, langsung ke hukuman. Tapi nggak kita kasih dia kesempatan. Kenapa? Ada apa? Harusnya di sini kita ubah dari perilaku yang negatif bisa ke perilaku yang positif. Itulah dia posisi kontrol yang terakhir yang diharapkan, yaitu penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan. Itulah dia posisi yang diharapkan. Adalah segitiga restitusi. Kita sudah siap sebagai manajer, maka akan muncul bagaimana cara mengambil keputusan. Seperti yang tadi di posisi kebutuhan dasar atau diakui kontrol, restitusi yang paling baik, yaitu yang pertama, sisi pertama adalah ketika kita melakukan restitusi menangani masalah, ketika anak-anak membuat masalah, yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang orang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, kalimat contohnya, berbuat salah tidak apa-apa. Jadi anak tidak ditekan, tidak diintimidasi. Itu dia. Jadi supaya anak tidak merasa disalahkan duluan, kita bangkitkan dulu yang negatifnya itu, jadi kita ubah ke positif. Buat salah nggak apa-apa, tapi jangan diulangi. Atau tapi apakah baik melakukan hal tersebut? Kita ubah kalimat negatifnya jadi ke positif. Jangan. Nah, atau tidak ada manusia yang sempurna.
tindakan kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nah itu tadi, anak dia tidur-tiduran di kelas bisa saja bukan karena gak suka mata pelajarannya. Ada 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, mungkin salah satunya. Mungkin dia nggak terpenuhi kebutuhan dasar bertahan hidupnya, nggak sarapan. Atau mungkin dia ingin diterima, dia merasa nggak disayang, jadi ingin diperhatikan. Kemudian kebutuhan dasar apa yang mendasari dia melakukan tindakan? Nah itu yang perlu kita olah. Berbuat salah itu nggak apa-apa, tapi kalau menurut kamu apa yang mendasari kamu melakukan ini? Kita gali lagi. Iseng-iseng bu, berarti dia ingin bebas, ingin senang. Kalau jawabannya seperti itu. Kemudian siap baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Mengganggu temanmu dia pasti punya tujuan. Mungkin rasa dia senang, atau mungkin ingin diperhatikan. Berarti perlu kita gali lagi maksudnya. Apa maksud dasarnya? Nah, kemudian seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon menjadi cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Stimulus respon, kalau udah ada kesalahan berarti kita hukum. Itu responnya kamu. Hasilnya udah, kamu salah, kamu dihukum. Nah, bagaimana cara kita mengubah pola pikir yang itu bisa menjadi lebih proaktif terhadap anak-anak sehingga kita memahami kebutuhan dasar anak itu melakukannya apa. Sesi yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini dia, ketika identitas sukses telah tercapai, tindakan 1 dan 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah pada orang yang dia inginkan. Pertanyaan yang mungkin bisa digali, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Saya dia mengganggu temannya. Kenapa kamu mengganggu temanmu? Atau dia nggak kerjakan tugas karena asik nonton TikTok? Kenapa gak kerjakan tugas? Iya bu, nonton TikTok. Oh iya ya, nonton TikTok memang asik ya. Bukan dia asik. Tapi nonton TikTok itu apakah dibolehkan dengan meninggalkan kewajiban kita? Kembalikan ke anak. Jadi diharapkan keyakinan ini bukan kita yang memunculkan, tapi keyakinan ini kita balikkan ke siswa. Sama dengan keyakinan kelas, kita balikkan ke siswa. Kalau mereka melakukan kesalahan, apa yang bisa mereka ganti sebagai perbaikan, sehingga mereka belajar dari kesalahannya, bukan menebus kesalahan. Jadi ketika nanti misalkan ini, apalagi kita ini berpengaruh dengan HAM ya, hukum, kata itu masuk HAM, lapor. Jadi ketika kita sudah balikkan ke siswa, nah apa konsekuensinya setelah kamu melakukan ini? Kalau mereka beri, oke bu, lari aja keliling lapangan, jadi nggak apa-apa. Karena itu bentuk tanggung jawab mereka. Ketika mereka kenapa-kenapa, ya udah itu konsekuensi yang mereka buat. Jadi semua keyakinan itu kita balikkan ke siswa, baru mengarah ke siswa. Kita tinggal hanya menuntun dan menggali serta memperbaiki atau membimbing mereka menjadi arah yang lebih positif. Oke. Terima kasih. Nah, habis selesai sampai di sini. Jadi untuk budaya positif ini dia mengarah bagaimana kita membimbing siswa supaya nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri mereka bisa keluar, bukan nilai yang dari luar masuk ke dalam mereka, tapi itu keluar dari dalam diri mereka sendiri. Diharapkan seperti itu, bukan hanya kita pengetahuan yang kita kuatkan, tapi diharapkan karakter-karakter yang merupakan budaya positif dari nilai kebajikan yang merupakan juga nilai kearifan lokal yang kita miliki di lingkungan kita. Terima kasih.
Oke, kalau begitu saya kembalikan ke Ibu Liasta Ginting. Terima kasih Bu Maria telah memberi sebuah presentasi yang sangat bagus buat kita guru-guru di sini tentang budaya positif. Kita kasih aplaus sekali lagi buat Bu Maria. Pada kita teman-teman guru-guru, jika ada pertanyaan kita boleh kita bertanya kepada Ibu Maria. Mana tahu ada yang kurang mengerti kita, boleh kita pertanyakan. Silakan. Ya, dipersilakan buat Ya, Ibu saya mau Jessica. bertanya. Kamu dulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya punya satu pertanyaan buat Bu Maria. Tadi pada saat Bu Maria menjelaskan ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh seorang siswa, ya, supaya dia bisa belajar dengan baik. Misalnya kalau 5 tadi kebutuhan yang Ibu kasih tahu itu, ya misalnya pada saat kita mengajar di kelas, ya berbagai macam memang tindakan anak di dalam kelas yang kita amati. Jadi pada saat si guru ini ingin memberikan atau memulai materi pelajaran, ya, sedangkan siswa yang ada di hadapan dia gitu banyak kelakuan atau tindakan yang tidak memungkinkan si guru untuk memberi materi. Ada yang ribut lah, ada yang ngantuk lah, ada yang tahu-tahu lah, terserah. Jadi apabila si guru ingin mengamankan dulu situasi seperti itu dengan berbagai karakteristik, saya rasa maksudnya pelajaran itu tidak akan berjalan dengan baik. Tujuan pelajaran yang ingin kita lakukan di dalam kelas tidak tercapai gitu. Jadi gimana kira-kira solusinya? Terima kasih. Terima kasih Bu Jessica. Nah, kembali lagi tadi kita ke posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ketika kita sudah dapat nih anak nih, memang kan untuk melakukannya ini dia berproses. Kalau kita tangani di kelas maka tidak tercapai pembelajaran kita. Maka baiklah kita tangani ketika selesai pembelajarannya. Kita panggil anak tersebut, terus kita cari kebutuhan dasar dia melakukan hal tersebut. Sama seperti yang tadi saya lakukan. Kalau saya bahas tadi si Deswita di kelas, habis materi. Makanya ketika dia maju, Bu, maaf Bu, kata ini tuh. Sambil buka kaki saya pakai bukunya. Maaf Bu. Tadi saya tidak open dulu. Posisi kita di sini sebenarnya lurus. Untuk yang bagusnya adalah posisi guru. Manajerial ini dia gabungan antara penghukum dan pemantau. Ketika kita jadi penghukum, maka posisi kita tegas. Posisi kontrol ini bisa berubah-ubah. Nggak selamanya manajerial terus ya Bu ya. Habis waktunya kalau itu terus. Boleh jadi penghukum, tapi ketika masalahnya sudah mulai terarah, kita ubah jadi pemantau. Ketika sudah terarah lagi, kita ubah jadi manajerial. Posisi kita yang tentukan. Tapi jangan juga dominan satu posisi. Maka seperti dia tadi, saya tidak open dulu atau tidak bahas dia di situ. Oke? Nanti kita bahas ke kantor pas istirahat. Nah, ubahlah di situ menjadi posisi manajerial kita. Kalau kita bahas di kelas, habis waktu kita gitu Bu. Boleh perlakuan segitiga restitusi ya. Di situ terjadi perlakuan segitiga restitusi. Mendapatkan apa kebutuhannya Bu ya? Iya, mendapatkan kebutuhan, solusi pemecahan masalah sehingga anak bisa bertanggung jawab. Jadi kita balikkan lagi ke anak. Jadi ketika kita menjadi manajer, kita balikkan ke anak. Jadi biar anak-anak itu dia belajar dari kesalahannya, memperbaiki kesalahannya, dan bertanggung jawab terhadap kesalahannya.
seperti itu. Ada akan untuk mana nanti aku bertanya ini cocok pertanyaannya tidak. Iya. Terima kasih atas kesempatan. Pengalaman saya untuk anak-anak didik saya di ruangan kelas. Secara khusus tadi saya masuk di 86, 87 karena digabung belajarnya ya kan. Jadi pengalaman saya ada anak saya beberapa orang yang itu saja orangnya. Kelas 87 anaknya Bu Maria itu si Adit, karena bersamaan di sobat pendidiknya si Adit, si Kevin, baru si Revan, si Jaka. Jadi karena nggak tahu cara saya lagi untuk mengarahkan mereka. Tadi kan kalau sebagai penghukum kita nanti dia merasa takut sehingga dia juga tidak mau melaksanakan. Kan udah berjanji kita sama-sama itu Bu Maria. Jadi bagaimana cara kami, apa yang harus kami lakukan sebagai kontrol guru tadi, 5 kontrol guru tadi untuk anak berempat ini. Buktinya kan si Adit itu terlempar tadi karena saya tadi sempat bilang gini, maaf ya, sebenarnya aku nggak bisa seperti itu soalnya. Itulah dia. Tadi di kelas kau ketika ibu menjelaskan, ketika ibu berbicara, kau ribut, berdiri, ketawa, seperti itu. Sebenarnya seharusnya kau saya sampaikan itu. Jadi tadi kau nggak ada kena apa-apa, tapi setelah itu saya tahu. Lagi saya tadi, pianku dilempar ke tanah. Kenapa pian? Jadi maksudku yang mana lah yang harus kita lakukan itu kepada mereka seperti yang Ibu jelaskan tadi, supaya kita bisa mengharapkan mereka dari hatinya gitu, nggak merasa terpaksa dia, supaya dia bisa kembali. Udah saya perhatikan, udah saya bujuk seperti itu ya, udah saya kasih apa namanya kita ya kalau memuji gitu ya, memuji mereka ya, mantap Jaka, karena dia pernah ngajak saya, yuk masuk Bu, katanya gitu. Jadi yang mana diantaranya itu seperti apa cara kita untuk anak berempat ini, karena ibu pun udah lakukan itu. Di kelas itu hanya mereka aja yang seperti itu. Itu aja pertanyaan saya. Oke, terima kasih Bu. Seperti yang tadi, posisi yang paling pas itu posisi manajer. Posisi yang paling pas posisi manajer atau penggabungan antara penghukum dan pemantau. Nah, ketika kita menghadapi masalah, cara menanganinya ya tiga tadi segitiga restitusi. Kita harapkan bagaimana keadaan anak yang gagal kita ubah menjadi sukses. Seperti yang tadi, buat salah itu nggak apa-apa, karena biasa. Tapi apakah membuat perbuatan ini apakah layak untuk dibenarkan? Jadi setiap tindakan kita balikkan ke anak. Memang susah sebenarnya, saya pun juga iya, apalagi masih saya juga agak tinggi juga. Susah memang. Tapi dia seperti yang dikatakan Bapak pendidikan juga dan yang kita pahami. Kita tuh guru ini belajar sepanjang hayat. Jadi karakter itu setiap orang berbeda-beda. Bukan hanya anak aja yang belajar, kita pun belajar memahami karakter anak yang berbeda tersebut. Hari ini dia seperti baik ya, besok belum tentu. Jadi belum tentu semua anak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Hari ini dia pengen disayang, hari ini dia pengen senang-senang, hari ini pengen bebas. Nah kita pun harus belajar seperti itu juga jadinya, memahami si anak. Susah sih memang tidak seperti membalikan anak. Pada dasarnya kita dominannya jadinya karena malas menangani satu-satu, ya udah penghukum aja lah, selesai. Nah, jadi seperti yang dibilang Ibu Jessica tadi, kalau seandainya mau kita lakukan itu di dalam ruangan kelas, kan terganggu kita mengajar. Iya. Semula terganggu karena dari 30 siswa lah kita bikin itu ya, 4 orang tadi yang bermasalah. Kalau kita lakukan seperti itu nanti maka yang lain tidak mendapatkan pembelajaran lain. Jadi harus kita tunggu dulu selesai pembelajaran kita, baru kita selesaikan waktu kita untuk dan terulai.
Anak terkerjakan itu. Nanti manajer itu kan dan memantau katanya. Kita lihat dia udah berubah, oke? Kalau belum berubah dia terus kita ajak dia supaya bagaimana supaya berhasil kan gitu ya. Terus harus kita meluangkan waktu lagi selain di luar kelas, di dalam kelas, di luar kelas. Kan seperti itu lagi ya. Atau kita biarkan aja. Boleh kasih saran pengalaman sendiri. Saya pernah ngalamin itu dan sekarang juga masih terus jalan. Oke, makasih. Saya cuma mau kasih sedikit saran seperti pengalaman yang dihadapi oleh kita sesama guru. Dan sekarang pengalaman saya itu sampai sekarang masih berjalan. Tapi posisi saya sekarang ini sebagai pemantau. Ada satu siswa kelas 94, maaf ya, DRT 94, itu anak kita yang namanya Sanjaya ya, berarti ya. Kalau dulu di Sanjaya itu fungsi saya itu sebagai penghukum. Awalnya saya pikir saya sebagai penghukum karena dia tidak mengikuti aturan. Jangan dulu yang dibikin oleh guru mata pelajaran, tapi oleh sekolah juga. Saya sebagai penghukum, tapi saya lihat tidak ada perubahannya, maka saya akhirnya berubah, saya bikin menjadi manajerial. Ya. Tapi saya tidak menghabiskan waktu demi untuk diri dia sendiri. Saya bikin saya sebagai manajerial, saya sebagai teman, saya tidak menghabiskan waktu hanya untuk dia. Secara umum, saya masih memberikan materi pelajaran kepada kawan-kawannya secara umum. Dan pada saat saya memberikan latihan untuk kawan-kawan tadi, maka si anak saya panggil ke depan. Dia saya suruh menghadap ke saya, ke papan tulis, bukan menghadap arah pandangan ke teman-teman. Nah, disitulah saya menjadi 3 fungsi. Saya langsung jadi pemantau, teman, dan manajerial. Nah, di 3 fungsi itu saya mix langsung, saya bertanya dari hati ke hati, itulah sebagai teman. Kemudian saya memantau, saya coba ingatkan dari dia apa sih yang sudah dia lakukan selama ini dan akan kemana tujuan dia. Kemudian saya jadi manajerial, saya arahkan dia bagaimana untuk dia ke depannya. Saya ajari dia bagaimana dia bisa memberikan perhatian ke rumah, ke orang tua yang kalau dibilang untuk sementara ini orang tua ibunya adalah orang tua tunggal. Ada ayahnya tapi tidak ada tepat saat ini, tidak bisa karena sedang disekolahkan oleh pemerintah. Nah, jadi 3 saya mixkan langsung. Jadi teman yang lain secara umum tetap belajar, si Sanjaya berhadapan dengan saya, menghadap ke papan tulis, menghadap ke saya langsung. Nah, jadi terjadilah di situ keterbukaan. Disitulah dia menceritakan apa masalah dia di rumah, apa masalah dia dengan lingkungannya. Nah, jadi terjadilah istilahnya curhat dari hati ke hati. Ya, dia akhirnya menganggap saya sebagai bukan teman, kita jadi orang tuanya. Secara gamblang dia ceritakan semua, dan mudah-mudahan sampai sekarang saya sebagai pemantau, saya lihat dari dia ada perubahannya, baik di dalam mengikuti aturan sekolah, aturan dari yang saya berikan, dan juga ada perubahan dia di dalam belajarnya. Jadi saya mix dengan itu. Nah, kalau awalnya saya sebagai penghukum, tapi saya berpikir ini anak rupanya tidak butuh dia rumah, tapi butuh dia pendekatan hati ke hati. Tapi tadi dengan catatan jangan terlihat oleh kawan-kawannya reaksi ekspresi wajahnya saat kita cerita ke dia, karena akan mengendorkan lagi semangatnya atau membuat dia nanti malu di hadapan kawan-kawannya saya. Kalau itu pengalaman saya seperti itu. Saya rasa pasti kita juga semua pernah melakukan seperti itu. Nah, itu saja, terima kasih. Terima kasih buat MKSG atas pengalamannya yang sangat bermanfaat. Nah, jadi seperti itu Ibu. Memang kalau kita guru ini seperti yang tadi harus belajar sepanjang hayat. Harus sabar. Ada 30 siswa kita, 30 karakternya.
30 lah cara kita. Kalau bisa kita dibagi jadi 30 lah kita untuk memahami mereka. Seperti itu. Oke, baik. Ada lagi Bu? Terima kasih buat kita ibu-ibu dan juga Ibu Maria. Mungkin di lain waktu kita bisa lanjut diskusi kita ini, bisa langsung sama Ibu Maria atau kita buat lagi waktu seperti ini karena waktu kita pun sudah habis. Demikian untuk pertemuan kita saat ini. Terima kasih buat Maria. Kita tutup kesempatan kita ini. Terima kasih buat ibu-ibu hebat yang sudah hadir hari ini. Di sini saya bukan ingin mengajari, tapi ingin berbagi ilmu, berbagi pemahaman dan berbagi pengalaman. Semoga apa yang sudah dipaparkan boleh bermanfaat bagi kita semua untuk menambah wawasan kita. Bila ada yang kurang-kurang atau bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Desiminasi saya hari ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat ibu-ibu. Terima kasih.